Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam permenungan doa pagi. Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungi sabda Tuhan, berdoa, mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah iman dan pernyataan bahwa kalau kita bisa berada pada hari ini, pada pagi ini, semua kita jalani dalam suka maupun dalam duka hanya bersama dengan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah lagu dalam PKJ nomor 231 yang berjudul Di Dalam Suka, Di Dalam Duka. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di dalam suka dan di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya akan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dan kami ada bersama-sama dengan keluarga tercinta, dan kami juga boleh memulai kehidupan kami di pagi hari ini, sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan kami tahu bahwa itu adalah semata-mata karena kasih dan karunia Tuhan saja. Ya Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu dan kami akan merenungi sabda-Mu ini ya Bapa. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, dan tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan cacat celah ini untuk dapat berkata-kata seperti apa yang Tuhan inginkan. Berikan dia roh hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan pada saat ini kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini terambil dari 2 Korintus 14 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah
kekal. Bayangkan kalau saat ini kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang berada di tempat ini. Di tempat yang sejuk dan menyegarkan. Apa yang menarik dari air terjun? Saya pernah merenung di bawah air terjun, Bapak, Ibu. Memandang cipratan air yang jatuh di batu. Polanya selalu sama, tidak pernah berubah. Kalau ada air yang terjun ke batu yang besar dan menyiprat ke batu yang kecil, dan itu selalu terjadi seperti itu. Atau ada yang menyiprat kepada yang daun di sekitarnya dan selalu akan menyiprat, terjadi berulang-ulang seolah tidak berubah, jatuh pada daun yang sama. Namun sesungguhnya air yang jatuh itu tidak pernah sama. Persekian detik air itu tidak pernah sama. Air yang jatuh di batu besar dan menyiprat ke batu yang kecil adalah air yang selalu baru. Dan air yang lama berlalu jauh sekali. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, Bapak, Ibu. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita tidak pernah berubah. Matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat. Penyakit selalu ada di dunia, penderitaan tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Akan tetapi, bukankah segala sesuatu di bumi ini pasti berlalu? Seperti air yang terjun ke atas bebatuan itu, namun segera berlalu. Ya, segala sesuatu di dunia ini pasti berlalu. Termasuk keadaan kita saat ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Di dalam dunia ini akan ada masa-masa yang susah. Itu pasti ada. Semenjak dosa memasuki dunia, tidak ada satupun yang berjalan dengan sempurna. Segala sesuatu di bumi ini telah rusak. Cuaca rusak, perekonomian juga rusak, tubuh kita lambat laun juga rusak. Bahkan rencana-rencana terbaik kita pun rusak. Tidak ada yang bekerja dengan sempurna dalam hidup ini. Karena dosa telah menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Segalanya telah rusak dan kacau, bahkan alam pun mengerang. Tapi seperti air yang mengalir, maka segala sesuatu di dunia ini pun akan berlalu. Anda, saya, kekayaan kita, seluruh bumi, segala isinya, termasuk krisis coronavirus ini juga akan berlalu. Memang krisis coronavirus ini sangat besar dan berdampak. Bahkan krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan mungkin juga krisis pangan. Dunia, termasuk gereja di dalamnya, terdampak. Apakah kita akan mengarahkan hati dan hidup kita pada krisisnya, pada krisis coronavirus ini, yang seolah-olah tetap berpola dan tidak pernah berlalu, begitu terus? Seperti air yang terjun menyiprat ke batu, menyiprat ke daun, dan itu terus terjadi berulang-ulang. Atau kita mau melihat seperti air yang mengalir dengan cepat, pada saatnya nanti krisis coronavirus pun akan menjadi bagian sejarah dari manusia. Suatu saat nanti kita akan terkagum-kagum dengan semua yang Allah lakukan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masalah ini. Akan ada lebih banyak tantangan serta kesukaran yang harus kita hadapi supaya kita bisa bertahan hidup. Tetapi bukankah ini bagian dari realita kehidupan di bumi ini? Selalu ada kesulitan dan tantangan. Mana yang harus kita perhatikan? Penderitaan-penderitaan yang memang akan segera berlalu, ataukah kemuliaan Allah yang Allah lakukan untuk kita? Kita harus hidup dengan pengharapan
Dan inilah pengharapan itu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Baiklah kita merenungkan hal ini. Apakah kita sungguh yakin bahwa Tuhan tidak menyebabkan hal-hal buruk itu terjadi? Kalau kita yakin Tuhan tidak menyebabkan hal buruk itu terjadi, apakah kita percaya bahwa Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita juga di tengah-tengah pandemi ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin ada di antara kami yang sudah mulai bosan dengan pandemi ini dan terus-menerus mengeluh kapan segera berakhir. Mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa pandemi ini bahkan mungkin akan terjadi selama-lamanya. Kalau toh tidak terjadi selama-lamanya, pasti akan sangat lama sekali. Krisis atau dampaknya terjadi sungguh sangat lama, dan kami akan menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Lalu kami kemudian mulai mencari siapa yang salah. Jika pada akhirnya kami tidak berjumpa, tidak menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, maka kami menyalahkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami lupa bahwa memang bagian kami di dalam kehidupan dunia ini adalah berhadapan dengan penderitaan. Semenjak dosa merusak seluruh kehidupan, maka kami harus berhadapan dengan penderitaan. Bukan hanya karena coronavirus, tetapi semua hal yang ada di dunia akan mendatangkan penderitaan bagi kami. Akan tetapi ya Tuhan, apabila kami melihat, menghayati bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami yang ada dalam penderitaan ini, maka kami meyakini bahwa penderitaan ini pun akan segera berlalu. Oh Tuhan, kuatkanlah kami. Bagi kami yang pada saat ini mempunyai persoalan ekonomi, yakinkanlah kepada kami bahwa Allah terus turut bekerja. Dan pada saatnya nanti kesulitan ekonomi ini pun juga akan berlalu. Atau sakit penyakit, atau semua penderitaan-penderitaan yang ada yang terjadi karena dampak coronavirus ini, ataupun juga bukan karena dampak coronavirus. Tuhan, tolong kami. Yakinkan kami, ajar kami untuk tidak terpancang pada penderitaan itu, tetapi pada karya Allah yang begitu mulia yang mendatangkan berkat bagi kami. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk terus berpengharapan pada Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk berharap. Kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami menjalani kehidupan kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari ke depan, dengan mengimani bahwa kasih karunia Allah yang melampaui akal pikiran kami, kasih setia dari Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib itu, dan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang menyempurnakan kami, selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa pagi kita sudah selesai. Tetapi iman, keyakinan kita yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah selesai. Kita akan terus berharap bersama-sama dengan Tuhan. Ada sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat, tepatnya nomor 438, yang pada masa pandemi ini juga sering dinyanyikan oleh banyak orang. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apapun juga menimpamu, sungguh Tuhan menjagamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 438, bait yang pertama dan yang ketiga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Aman kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Melihara hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita. Doa pagi kita sudah selesai dan kita akan berjumpa kembali dalam program doa pagi setiap hari Selasa dan Kamis. Tepatnya dimulai tayangan perdana jam 5 pagi. Dan masih ada lagi program-program tayangan yang lain seperti kebaktian minggu yang dimulai jam 6 pagi. Dan juga PA melalui Zoom setiap hari Jumat jam 18.30. Terima kasih, selamat menjalani kehidupan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan selalu menjaga kita. Amin.